Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, malah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman, kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis startup, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini ada dua, ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Kita akan bahas dulu sebelumnya adalah mengenai definisi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri pasal 1 huruf C, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Lalu apa itu usaha? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan pengusaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha. Sehingga bisa disimpulkan bahwa definisi perusahaan itu sendiri adalah pertama adalah suatu bentuk usaha ataupun jenis usaha. Bentuk usaha yaitu organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Bentuknya dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, dan badan hukum yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut company atau corporation. Sedangkan sebagai jenis usaha merupakan kegiatan dalam bidang perekonomian yang mencakup pendistribusian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus atau biasa disebut bisnis. Nah, badan usaha di Indonesia ini berarti badan usaha yang tidak berbentuk hukum ya. Pertama adalah usaha perseorangan. Ini perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Selanjutnya adalah firma. Nah, firma ini adalah persekutuan perdata yang didirikan dengan akta notaris untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan perdata adalah perjanjian dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan firma bukan badan usaha yang berbadan hukum, karena pertama tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutunya, dan kedua tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau teman-teman ini mau mendirikan satu perusahaan lebih besar, kalau sudah berdua atau lebih bisa dalam bentuk firma, ya yang tidak perlu misalkan tidak perlu ke badan hukum gitu ya. Nah ini kalau akta notaris kan adalah hanya untuk pencatatan legalitasnya saja, tapi tidak perlu sampai ke badan hukum, tidak perlu ini ada pengesahan sampai ke Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya adalah CV, persekutuan komanditer atau komanditer Venescap, yaitu firma, ya awalnya adalah dari firma ini yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Nah, sekutu komanditer atau silent partner adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan yang tidak tercampur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. CV ini mempunyai dua macam sekutu. Pertama adalah sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif menjadi pengurus persekutuan. Sedangkan tadi sekutu komanditer adalah yang pasif atau silent partner di sini ya. Silent partner karena dia hanya menyetorkan uang saja sebagai modal
atau memberikan barang yang dijual atau tenaga gitu ya, tapi tidak ikut dalam pengelola persekutuannya. Ini disebut sekutu komoditas. Sedangkan sekutu komplementer adalah yang aktif menjadi pengurus persekutuan, yang mengelola persekutuannya. Pada sebuah CV, hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Nah, otomatis yang sekutu komplementer ini karena pasif, dia dibebaskan nih dari urusan apapun. Nah, yang aktifnya sekutu komplementer dia harus bergerak mengurus persekutuan, otomatis juga membuat jaringan atau hubungan dengan pihak ketiga atau pihak lain gitu ya. Di sekutu komplementer ini yang harus aktif. Lalu sekarang badan hukum, perusahaan yang berbadan hukum. Pertama kita mengenal pasti namanya perseroan terbatas, ya ini cukup familiar ya, atau biasa disebut PT. Lalu ada perusahaan jawatan atau perjan, ini biasanya milik pemerintah. Lalu ada Perum, perusahaan umum, ini juga milik pemerintah. Perusahaan perseroan atau persero ini juga biasanya dari pemerintah juga. Lalu ada perusahaan daerah atau Perumda, ya perusahaan umum daerah. Ini milik Pemda masing-masing atau Pemprov masing-masing sekarang ya. Ya kalau misalkan contoh di Purbalingga itu ada Perumda Owabong ya. Jadi usaha berbasis apa namanya wisata yang dikelola oleh perusahaan daerah setempat gitu ya. Lalu ada koperasi dan ada yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Butir 1 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum, ya. Jadi perseroan terbatas adalah dia badan hukum ya, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Jadi perseroan terbatas ini dia berbentuk badan hukum, lalu modal dasarnya biasa disebut dengan saham. Nah, PT ini merupakan badan hukum karena akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetor ke perseroan dalam bentuk saham. Jadi ini udah jelas nih. Hartanya dia di perusahaan sebesar apa ya, sebesar saham yang dia berikan ya, dipisahkan dengan kekayaan pribadinya si pemegang saham. Pemegang saham sebagai individu, sebagai perorangan, dia punya harta pribadi yang tidak disatukan perusahaan, ya berarti itu harta pribadi dia. Sedangkan harta dia yang menjadi haknya di perusahaan, menjadi aset di perusahaan, itu sebesar nilai saham yang dia tanamkan. Seperti itu. Para pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas terhadap pihak ketiga apabila perusahaan mengalami likuiditas atau mengalami kegagalan, kebangkrutan ya, dan masih memiliki kewajiban atau memiliki hutang dengan pihak lain atau pihak ketiga. Artinya terbatas gimana? Artinya yaitu para pemegang saham hanya memiliki kewajiban sebesar nilai saham yang telah disetorkan ke perusahaan, ke perseroannya. Artinya, ketika dia hanya menanamkan nilai saham yang kecil, ketika dia terjadi kerugian, ya presentasi dia untuk menutup kerugian itu ya kecil juga gitu ya, sesuai besar sahamnya juga. Dan sebaliknya ketika pun dapat keuntungan, presentasi dia untuk keuntungan ya kecil juga karena nilai sahamnya kecil. Nah, sama halnya ketika seseorang menanamkan sahamnya besar, ketika dapat keuntungan, ya dia akan dapat bagian yang lebih besar. Ketika pun perusahaan mengalami kerugian, dia akan mendapatkan beban kewajiban yang lebih besar juga. Makanya pemegang saham itu kan pasti punya konflik interest, punya kebutuhan supaya perusahaan itu tetap maju, berjalan, dan dapat keuntungan. Ya, kita pernah bahas di etika bisnis pada waktu itu bahwa pemegang saham ini merupakan salah satu stakeholder, merupakan salah satu pemegang kepentingan terhadap perusahaan. Kenapa? Ya karena ini mereka sudah menanamkan sahamnya dan mereka berharap perusahaan ini berjalan dan berkembang sehingga mendapatkan keuntungan yang bertambah untuk nanti pengembalian sahamnya dalam bentuk dividen itu bisa dirasakan oleh pemegang saham. Unsur-unsur dalam perseroan terbatas itu apa saja? Pertama adalah adanya organisasi yang teratur. Organisasi ini
dibuat strukturnya pertama yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Lalu dalam jalannya operasional perusahaan itu dibuat ada direksi dan komisaris. Komisaris adalah yang mengawasi kinerja direksi. Ya. Direksi ini kan sebagai, ya kalau di pemerintahan semacam lembaga eksekutifnya lah, yang menjalankan perusahaan. Sedangkan komisaris ini adalah perwakilan dari para pemegang saham yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kekayaan sendiri. Nah, ini kekayaan sendirinya ini adalah modal yang disetor para pemegang saham. Artinya tadi terpisah nih ya. Dalam unsur PT, kekayaan sendiri si pemegang saham itu adalah berdasarkan modal yang disetornya dalam bentuk saham. Lalu melakukan hubungan hukum sendiri. Artinya ini dibatasi hubungan hukumnya, tanggung jawabnya masing-masing ketika dia melakukan hubungan secara hukum dengan pihak lain, dan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, di mana tujuan utama adalah memperoleh keuntungan atau laba. Ya, jelas berulang kali kalau kita bicara dalam ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu bisnis gitu ya, bahwa tujuan utama perusahaan adalah tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Namun tujuan lainnya tetap harus ada gitu ya, baik tujuan secara sosial gitu ya, tujuan tambahan lainnya itu pasti akan ada dari masing-masing perusahaan. Nah, lalu perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara atau biasa disebut BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi bagian integral dari departemen teknis. Jadi di bawah pengelolaan departemen terkait ini, kalau Perjan. Nah, sifatnya dari Perjan adalah pertama, pengelolanya adalah dari pejabat dari suatu departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Dan sifat operasional adalah mengutamakan pelayanan umum tanpa melupakan kaidah efisiensi dan efektivitas usaha. Jadi tujuan utamanya adalah public service nih, baru di situ tanpa melupakan efisiensi dan efektivitas usaha. Contoh Perjan yang pernah ada adalah dulu, walaupun sekarang sudah berubah ya, dulu adalah kereta api. Dulu namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, karena dulu mindsetnya adalah mengutamakan layanan. Diadakannya kereta api itu untuk memberikan layanan publik, ya, tanpa melupakan kaidah efisiensi dan efektivitas. Ya, dulunya mungkin layanan publik ini normatif merasa nyaman-nyaman saja gitu ya. Walaupun berkembang ke sini akhirnya tidak nyaman. Gitu, dan akhirnya berubah bentuknya menjadi sempat jadi Perumka dan akhirnya menjadi sekarang PT KAI Persero gitu ya. Sudah lebih profesional lagi. Lalu perusahaan umum. Nah, ini juga contohnya dari Perumka tadi ya. Awalnya PJKA, terus jadi Perum Kereta Api, dan sekarang jadi PT. Perusahaan umum adalah perusahaan negara atau BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak terbagi atas saham-saham. Sifatnya melayani kepentingan umum atau memberi jasa sebagaimana Perjan, namun juga mencari keuntungan atau pendapatan. Nah, jadi kalau tadi Perjan ini benar-benar public service, nah kalau sudah Perum ini, walaupun dia sifat public service, tapi juga harus ada keuntungan juga. Makanya tadi PJKA berubah bentuk menjadi Perum gitu, karena ini harus ada profit oriented juga gitu, walaupun public service, bagaimana harus ada profit oriented. Perum Damri sampai sekarang masih ada ya, itu masih Perum gitu ya, perusahaan milik negara. Dia melayani transportasi darat, tapi juga harus ada mendapatkan keuntungan juga, memupuk pendapatan gitu ya. Persero. Nah, Persero adalah perusahaan negara atau BUMN yang berbentuk PT, di mana modal usaha negara dalam bentuk Persero ini dapat mempunyai dua kemungkinan. Pertama adalah seluruh modal Persero dimiliki negara, atau yang kedua, sebagian modal Persero minimal adalah 51% dimiliki negara dan sebagian modal yang lain dimiliki swasta. Nah, ini jadi bisa semacam join ya, swasta bisa berkesempatan juga nih. Swasta juga bisa mengambil bagian dari perusahaan namanya yang mau dibikin Persero, tapi maksimal saham swasta adalah hanya 49%. Karena pemerintah
harus punya paling sedikit 51% terhadap satu perusahaan yang namanya Persero ini. Sifatnya, nah kalau udah Persero ini adanya saham dari pemerintah, ya baik tadi 100% di sini ataupun sebagian adalah minimalnya 51%. Sehingga Persero tidak seluruhnya tunduk kepada hukum perdata atau hukum privat, melainkan juga tunduk kepada hukum publik. Perusahaan daerah. Nah, ini adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh masing-masing pemerintah daerah atau BUMD, baik itu pemerintah daerah tingkat 1 atau selevel provinsi ya, ataupun tingkat 2 yang selevel kabupaten atau kota madya. Nah, perusahaan daerah ini merupakan badan usaha pemberi jasa, penyelenggara kemanfaatan umum, public utilities, public service, dan juga mendapatkan keuntungan. Ya, tetaplah kalau mulai di perusahaan daerah ini akan ada profit oriented juga gitu ya. Selain awalnya adalah pemberian jasa dan juga manfaat umum, public service dan public utilities. Perusahaan daerah didirikan dengan tujuan untuk turut melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi, ketentraman, dan kesenangan kerja dalam perusahaan. Nah, ini tujuan dari perusahaan daerah. Koperasi. Nah, kalau koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuannya adalah bisa mencakup berbagai tujuan kegiatan berada pada lingkup kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ya, banyak contoh-contoh dari yayasan ya. Ya, yayasan sosial, yayasan apa lagi amal bakti misalkan. Nah, itu yayasan itu didirikan sesuai dengan tujuannya apa? Bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang keagamaan, atau di bidang kemanusiaan gitu ya. Ya contoh misalnya dompet duafa gitu ya. Terus dulu ya kita pernah dengar ada namanya ACT, aksi cepat tanggap. Nah, itu kan bentuk-bentuk yayasan seperti itu. Lalu apa fungsi badan usaha ataupun badan hukum usaha? Secara fungsinya pertama yang pasti adalah adanya fungsi komersial dari masing-masing badan usaha tersebut, baik badan usaha yang tidak berbentuk hukum maupun apalagi badan usaha yang berbentuk hukum. Fungsi komersialnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah perusahaan juga harus punya fungsi sosial, menciptakan lapangan kerja dan melaksanakan fungsi sosial. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang pasti telah mulai mengadakan namanya kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap paling tidak terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap masyarakat sekitarnya. Diadakanlah kegiatan-kegiatan sosial untuk lebih mempererat hubungan antar lingkungannya dan juga untuk menjaga kestabilan dari jalannya operasional perusahaan. Ketiga adalah fungsi pembangunan ekonomi. Nah, adanya badan hukum ini, adanya perusahaan-perusahaan ini itu pasti akan mendukung atau akan memberikan kontribusi terhadap nilai dari produk domestik bruto suatu negara, akan mendukung pendapatan ekonomi, peningkatan ekonomi dari suatu negara. Jadi, ini fungsi-fungsi dari badan usaha ataupun badan usaha yang berbentuk hukum. Pertama adalah fungsi komersial, kedua fungsi sosial, dan ketiga adalah fungsi pembangunan ekonomi. Baik, demikian pertemuan hari ini mengenai bentuk badan usaha, ada yang berbentuk hukum dan ada yang tidak berbentuk hukum. Dan nantinya teman-teman bisa menjadi alternatif ini ketika teman-teman mau mengembangkan bisnis teman-teman, baik itu di bidang startup ataupun di non-startup ini tadi ya, apakah mau yang berbentuk hukum ataupun non hukum gitu ya. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan buat kita pribadi maupun buat lingkungan sekitar kita, dan
Jangan lupa untuk saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita, dan jangan lupa nanti silakan absen di Google Form yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.